Hello guys, welcome to Spoke Bola. Eh, Video pertama ya, video pertama ngerayain juara Liverpool juga yang ke-20. Kongres buat Liverpool, buat kemenangan gelar juara yang menyamai Manchester United, 20 gelar juara Liga Inggris. Eh, Jadi di sini utamanya gue mau bahas dua match aja sih. Sebenarnya nanti ada match, ada review tambahan lah, review tambahan tentang semifinal FA Cup. Cuman mungkin fokus kalian kemarin juga lebih fokus ke ya dua match yang bakal gue bahas ini. Yang pertama itu Liverpool Tottenham ya. Sebenarnya dibilang big match lah, sama-sama Big Six. Tapi Tottenham ya musim ini ya kalian tahu sendiri lah, terpa badai cedera banyak, terus juga pemain-pemain kuncinya tuh mulai balik sebenarnya, cuman ya belum fit lah kayak kemarin. Makanya mereka tuh nurunin line up juga kan. Sebenarnya sempat main tuh lawan Tottenham tuh kemarin, ada yang sempat main lawan Tottenham kayak Pedro Porro udah balik, Romero, terus Van de Ven udah mulai balik, kayak ya tengahnya Kulusevski. Sekarang mereka ya pakainya back muda lagi, ada Udogi, terus si siapa, Konsa, terus si siapa tuh yang bek kanannya itu, si siapa itu, Spence lah, Vicario lah, masih di belakang sempet cedera Vicario, tapi mereka balik lagi. Terus tengahnya ya pemain muda lah, cuma ada Madison di sana. Jadi jalan pertandingan tuh ya 15 menit pertama ya sebenarnya gaya Tottenham mau ada pemain inti dan enggak tuh mereka tetap heavy metal. Gaya mereka heavy metal, menekan, defensive line tinggi. 15 menit pertama tuh cukup kerepotan lah Liverpool lah. Cukup kerepotan dimana Tottenham itu benar-benar ngepres, benar-benar bikin Liverpool tuh akhirnya gak punya opsi, harus buang ke depan. Intinya ya ekspektasi penonton ya pasti matchnya terbuka lah ya. Tottenham juga bukan tim yang menghadapi siapa aja, mereka benar-benar neken aja. Terus habis itu 15 menit pertama mereka dapat gol lewat Solanke itu dari sepak pojoknya James Madison. Sepak pojoknya juga terukur, benar-benar langsung, benar-benar itu positioning lah. Solanke juga cukup kuat lah, striker banget lah, goal striker banget itu. Dapat ruang, postur tinggi, udah jebret gol masuk 1-0. Setelah itu untungnya Liverpool juga ya mereka pastilah punya passion, punya intensitas untuk juara gitu. Kebetulan juga mainnya di home kan, di Anfield. Jadi ya mereka benar-benar abis-abisan, mereka nggak ngedown, langsung mereka tancap gas lagi, benar-benar tancap gas, langsung dapat gol tuh Luis Diaz gol di menit 16 yang benar-benar ya itu udahlah, benar-benar ngerubah pertandingan. Dalam arti kata berubah apa ya, Liverpool dari situ makin di atas angin Liverpool benar-benar ngepres. Babak pertama 15, jadi Tottenham tuh cuma punya 15 menit awal doang. 15 menit awal mereka ngasih perlawanan lah. Liverpool juga mungkin kaget lah ya, mungkin penyesuaian, cuman mereka datang dengan intensitas tinggi, terutama tuh lini tengahnya McAllister, Szoboszlai, Gravenberch itu benar-benar wah gila banget, benar-benar ngepres, main intensitas tinggi sampai Madison aja cuma 45 menit kan mainnya, langsung diganti Kulusevski itu tengah, langsung diganti tuh si Gray si Sar main kan, bener-bener ya mereka kalah fisik lah, kalah intensitas, kalah semangat, kalah segala aspek. Akhirnya dengan mudah di situ Luis Diaz, terus lanjut siapa tuh yang golin kedua ya, McAllister juga tuh yang gol kedua, tendangan jarak jauh. Terus Luis Diaz udah tadi, McAllister, terus ada siapa lagi sih, Gakpo juga ya,
Ya kalian bisa lihat sendiri lah siapa aja itu yang ngegolin. Cuman secara garis besar gue mau ngomong ya, sebenarnya kemarin-kemarin itu Liverpool bisa dibilang agak menurun lah. Salah terutama ya, sekitar 9-10 pertandingan terakhir juga kan gak terlalu, semenjak inilah salah tuh penyakitnya ya, setelah season kedua tuh selalu menurun lah mungkin ya, apalagi kemarin sempat tersingkir juga kan sama PSG lewat adu penalti. Tapi ya mereka fokus lah di sini, mereka tinggal butuh 1 poin ya, apalagi Arsenal pun ya kelihatannya juga lebih fokus untuk di Champions League. Jadi secara pertandingan kemarin ya mereka benar-benar ngeluarin segalanya lah, ngeluarin segalanya. Ditambah lagi Tottenham yang lagi kayak gini, mereka benar-benar apa ya, mereka tuh ngandelin heavy metal football kan, Ainge tuh. Tapi mereka tahu mereka main tinggi, tapi ibaratnya mereka tuh butuh apa ya, tipe permainan yang butuh fisik, permainan fisik yang optimal. Terus mereka juga harus punya lini pertahanan yang kuat gitu kalau misalnya permainan yang kayak gini, karena mereka beresiko nih defensive line tinggi, mereka harus punya backline yang cepat yang kuat. Makanya sebenarnya proper kalau misalnya Van de Ven, Romero yang main di sana, Pedro Porro, Udogie, mereka punya lah, punya speed, punya pengalaman. Romero juga kan, terus punya fisik. Tapi sekarang back muda ini ya dari waktu main di Tottenham yang waktu skor berapa tuh, 3-6 ya, itu udah kelihatan banget mereka tuh bisa ngegolin, tapi mereka sangat mudah kebobolan, sangat mudah banget. Jadi tinggal 1-2 lolos, 1-2 lolos, bener-bener gampang banget, organisasi bertahannya hancur lah bisa dibilang. Jadi kongres buat Liverpool ya. Menurut gue sih yang tadi malam paling keren, kalau bisa ngasih kredit sih McAllister ya. McAllister tuh wah gila, dia tuh apa ya, pengatur tempo, tapi dia tuh tipe gelandang yang technically bagus lah, tipe teknik. Ibaratnya kalau di Madrid itu dulu ada Cruz, cuman mungkin secara passing dan ketenangan belum selevel Cruz ya, cuman dia tuh punya atribut fisik lah, badannya kecil tapi ngotot banget sih dia. Ngototnya kemarin gila lah, kalau bisa kasih kredit McAllister lah. Dan Salah mungkin kreditnya walaupun berkali-kali nyoba buat ya beberapa tembakan lah, nyoba buat golin ya, akhirnya gol juga, akhirnya bisa menyusul lah Aguero 115 gol sebagai pemain asing terbanyak yang cetak gol di Premier League. Paling itu aja kesimpulannya ya, kongres Liverpool layak banget juara, paling konsisten. Terus Tottenham ya mereka harus berjuang lagi ya, sekarang ada di papan bawah ya, posisi berapa sekarang, 15-16 tuh. Intinya ya mungkin perasaan gue Ainge juga bakal cabut ya, walaupun mereka masih ada fight di Europa League. Cuman sih kayaknya setelah balik juga kemarin ya, pemain-pemainnya mulai balik juga, mereka belum benar-benar bisa apa ya, belum bisa nemu perform lah ya. Tapi kita lihat aja lah gimana. Mudah-mudahan Ainge dengan sepak bola heavy metalnya ini lumayan banyak evaluasi lah, terutama mereka nggak bisa lah mainin sepak bola kayak gini dengan pemain-pemain lapis 2, terlalu beresiko. Ini butuh pemain-pemain dengan kapabilitas tinggi lah, tipe-tipe kayak gini gitu. Lanjut next, paling Copa del Rey lah, kita bahas Barcelona Real Madrid. Barcelona Real Madrid nih bener-bener apa ya, dua keadaan yang berbeda lah. Di sini Real Madrid lagi apa ya, bener-bener lagi jeblok banget sumpah, bener-bener gak konsisten. Kadang mereka bisa bagus, tapi karena mereka ngandelin banget sih, ngandelin di depannya, ngandelin Mbappe, Vini, Rodrigo, Bellingham. Ketika ada yang bermain kurang ya udah, ada yang bermain kurang mereka ya langsung jeblok di antara itu. Terus kemarin Barcelona main dengan trio biasa lah, dengan trio
Kok Barcelona sih yang trio? Madrid tuh enggak, kemarin tuh sempet Mbappe nggak dimainin. Mbappe mereka nggak pasang Mbappe, pakai 4-4-2 kalau nggak salah ya. 4-4-2 nya di depannya tuh si Rodrigo sama Vini Junior ya. Rodrigo Vini Junior. Terus ya Barcelona pakai tanpa Lewandowski, ya mereka ganti Ferran Torres aja biasa rapinya. Dan si siapa itu? Lamine Yamal. Sebenarnya matchnya nih pendekatannya beda lah, ini beda tipe lah. Barca benar-benar berusaha menguasai bola dengan Hansi Flick ya. Yaitu permainannya se all out attack, itu garis pertahanan bisa ditaruh di tengah lapang gitu. Madrid ngandelin counter press di sini. Babak pertama tuh bener-bener Madrid gak bisa apa-apa sih babak pertama, dimana Rodrigo Vini nggak dapat ruang lah. Tengahnya pun mati, bener-bener mati. Mirip sih sama yang waktu lawan Arsenal sih menurut gua. Bener-bener gimana ya, kehilangan Kroos yang diganti Ceballos buat ngatur tempo tuh belum levelnya lah. Ceballos tuh nggak punya nggak punya timing, nggak punya ketenangan kapan tempo harus cepat lambat, dan otaknya lah nggak nyampe lah di level Kroos. Bener-bener ya dia yang diplot ya tetap aja bener-bener main tuh ada ruang dikit cari belakang backline, dengan harapan ya kecepatan Vini, kecepatan Rodrigo bisa dimanfaatin tuh, taruh bola di belakang backline, lari. Tapi ya organisasi pertahanannya Barca sih dengan Hansi Flick pakai offside trap sih lumayan berhasil lah. Beberapa kali terjebak offside terus tengahnya juga beda banget lah, bener-bener pendekatan Barcelona tuh lebih fluid. Pedri di sana, terus Frenkie De Jong, bener-bener Olmo juga tuh yang main kan, bener-bener ya mereka fluid banget lah. Dimana kadang emang terlalu ada kayak golnya Pedri lah, bener-bener ngandelin counter press kan. Mereka bikin pertahanan dalam ya, ada space di depan kotak penalti itu yang besar banget, yang bener-bener free banget Pedri itu pas nembak gitu kan. Mereka bener-bener nunggu numpuk, ketika umpan tarik Lamin ya udah itu kosong banget space, gak ada yang berusaha ngepres, terlalu jauh lah jaraknya lah buat ngeblok. Era gol ya, babak pertama benar-benar milik Barca lah. Babak kedua baru tuh Rodrigo kan di situ benar-benar mati banget lah. Nyoba dari dia kan ditaruh kan 4-4-2 ya kemarin Madrid. 4-4-2 nyimpen Mbappe. 4-4-2 di situ ada yang mereka pakai Tchouaméni, Bellingham, Ceballos kiri lah. Biasanya dulu kan itu Kroos, kanan Modric, sekarang ditaruh Valverde lah. Lucas Vazquez juga bukan bek kanan, udah tua ya, udah gak ada harapan. Bener-bener kayak crossing gak nyampe, lari gak ada, fisik gak ada, udah hancur banget lah. Itu bener-bener kehilangan Carvajal sih yang ngaruh lah. Ya mudah-mudahan tren lah jadi ya, mudah-mudahan tren. Mungkin rumornya kan ya itu cukup membantu lah gitu buat bersaing sama Carvajal. Lanjut babak kedua tuh ya udah Rodrigo cabut, Mbappe masuk ya, yang nggak bikin banyak ya. Dia babak kedua lumayan banyak perubahan lah. Mereka lebih nyerang, lumayan lebih nyerang, terus mereka sempat unggul 2-1, terus 2-2 dan 3-2 di akhir pertandingan. Menurut gue ya pertandingannya cukup seru di babak kedua sih, baru mulai seru lah. Itu ya, pendekatan dua wajah berbeda mereka tuh. Terus ya walaupun sebenarnya golnya Madrid tuh nggak ada yang dari open play sih, dua-duanya bola mati lah, Mbappe sama Tchouaméni lah. Cuman babak kedua mereka lumayan bisa keluar lah dari jebakan offside trapnya Barca gitu, gak terlalu buru-buru main ke depan lah. Ada kombinasi dulu sebelum ngasih
umpan terobosan yang bikin tidak semudah itu untuk ditebak gitu arah bolanya kan. Makanya mereka coba cari cara lah buat apa ya, buat melepas trapnya Barca gitu dengan yaitu banyak kombinasi terakhir. Jadi bukan langsung lempar bola di belakang back lari misalnya Vini. Ini lebih kayak ya udah kombinasi pemain tapi bergerak terus. Nah, yang belakang ini baru coming from behind. Itu beberapa kali lepas sih kayak gitu. Cuman ya itu kesalahan final tuh all about momentum di tambahan waktu menit 100 berapa? 114 gitu. Kesalahan komunikasi Modric Brahim gak aware ada Konde di situ motong kena jarak jauh lagi kan. Gol ya benar-benar ya inilah terkadang ya itu all about momentum lah. Kadang di akhir-akhir ya memang kelihatan di situ main konsentrasi lah, momentum di situ Barca dapat possession juga secara keseluruhan ya jelas lah Barcelona benar-benar menguasai possession gitu. Mungkin kreditnya di situ menurut gua sih yang paling oke banget ya mainnya ya. Kalau Madrid Bellingham doang sih. Bellingham, Mbappe ngasih perubahan, Vini too much buang-buang peluang biasa lah, nih anak juga ya lagi naik turun lah ya. Terus ya backline-nya inilah si Rudiger juga terakhir kartu merah, emosi ya dilepas, memang banyak drama lah sebelum match juga kan. Ini match hampir ada beritanya kan bakal dibatalin lah dengan drama wasitnya, dengan pihak Madrid yang hampir memboikot lah karena pernyataan kontroversial itu kan. Jadi ya cukup seru lah walaupun apapun hasilnya buat pecinta sepak bola, walaupun ya gua ya pegang Madrid tapi ya it's okay, nggak apa-apa. Barca bener-bener layak menang lah musim ini, mereka bener-bener musim yang super bersama Hansi Flick. Madrid ya ditinggal Cruz kerasa banget lah, nggak ada jenderal lah, bener-bener tidak ada tempo gitu. Artinya ya itu PR, harus cari gelandang mungkin ya yang setipe lah, yang lebih matang lah. Modric juga sebenarnya kalau masuk kemarin masih kasih impact bener-bener beda banget tuh. Pas Ceballos cabut keluar ditarik masuk, Modric tuh bener-bener beda. Cuman ya kalian tahu lah Modric 40 tahun gitu, gak bisa diandelin tiap match tiap menit kan. Jadi ya udah paling gitu aja. Paling terakhir ya FA Cup tapi kalian juga pasti nggak banyak nonton sih. FA Cup pasti mostly juga ke Barcelona sama Liverpool kan. FA Cup ya intinya Manchester City lah bakal menghadapi Crystal Palace. Manchester City ya lawan Nottingham 2-0. Nottingham ya biasa benar-benar compact pertahanan counter, teman kali ini gak works lah walaupun mereka masih tetap compact gitu. Cuman akhirnya ya akhirnya lawannya City juga akhir-akhir ini bener-bener lagi naik lah. City mode akhir musim tuh bener-bener apa ya, mereka punya mental lah sebagai tim juara gitu. Mode akhir musim mereka ya cukup apa ya, di Premier League mereka gagal ya, persis mereka apalagi sekarang tinggal FA Cup kan gitu. Jadi ya kongres lah buat City 2-0. Terus yang gua agak gak nyangka sih Aston Villa sih baru dibantai banget tuh sama Crystal Palace ya 3-0 anjir. 3-0 kan ya, oh gak salah kan 3-0 kan, iya benar ya 3-0, gila 3-0 kagak bisa bergerak itu 3-0, bener-bener ya tamat lah itu. 3-0 ya kongres lah Crystal Palace. Mudah-mudahan matchnya seru nanti ya, nanti kita bahas deh lebih lengkap gimana tentang
review dari final FA Cup lah buat pendukung-pendukung City. Paling gitu aja reviewnya ya. Thank you buat yang udah nonton. See you ya next di video berikutnya nanti. Oke, see you, bye bye.